Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar hari ini? Diharapkan kalian semua dalam keadaan sehat-sehat dan senantiasa dalam berkat dan lindungan Tuhan. Sebelum kita lanjut, di subscribe, like, dan komen channel ini. Dan untuk pelajaran pendidikan Pancasila kelas 10, kita akan bahas di unit 1, mengidentifikasi identitas individu dan identitas kelompok part yang kedua. Dan pada kali ini kita akan bahas tentang Pancasila, identitas bangsa Indonesia. Meski Insinyur Soekarno yang menyampaikan pidato Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945, tetapi 5 dasar tersebut bukanlah identitas presiden pertama saja. Kelimanya merupakan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Tanpa Pancasila tidak ada Indonesia. Begitupun sebaliknya. Identitas Indonesia adalah Pancasila. Keduanya seperti dua sisi mata uang. Di mana identitas Pancasila itu berasal? Seperti berulang kali disampaikan Insinyur Soekarno, dirinya bukanlah penemu Pancasila. Ia hanya menggali Pancasila dari bumi Nusantara. Sebagai bangsa yang berciri Pancasila, maka sikap, pikiran, dan tindakan manusia Indonesia haruslah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jangan sampai Pancasila selesai sebagai sebuah jargon, tetapi tidak terimplementasi dalam sikap dan perbuatan. Muhammad Hatta telah mengingatkan bagaimana kita memaknai Pancasila. Hal tersebut ia sampaikan melalui pidato pada peringatan lahirnya Pancasila 1 Juni 1947 di Gedung Kebangkitan Nasional Jakarta. Pancasila, Bung Hatta mengatakan, tidak boleh dijadikan amal di bibir saja, karena jika demikian berarti pengkhianatan pada diri sendiri. Bung Hatta menambahkan, Pancasila harus tertanam dalam hati yang suci dan diamalkan dengan perbuatan. Pancasila tidak boleh dijadikan amal di bibir saja. Itu berarti pengkhianatan pada diri sendiri. Pancasila harus tertanam dalam hati yang suci dan diamalkan dengan perbuatan. Sejak 5 Juli 1959, negara kita kembali kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pembukaan dengan rumus Pancasila yang tertera di dalamnya berlaku lagi. Tapi, seperti dikatakan tadi, ideologi dan tujuan negara tidak berubah. Perubahan dalam pembukaan hanya memperkuat kedudukan Pancasila sebagai pedoman dan mempertajam tujuan negara. Pancasila adalah identitas yang digali dari kearifan serta kekayaan nilai bumi Indonesia. Agar terus hidup sebagai ciri bangsa, Pancasila tidak sekedar dihafalkan, tetapi juga diamalkan. Pancasila adalah nilai yang hidup sebagai jati diri bangsa. Pada sebuah bangsa yang majemuk, Pancasila adalah jawaban yang tepat sebagai jati diri. Sejarah bangsa Indonesia adalah kisah tentang sebuah negara yang majemuk. Keberagaman tidak bisa kita ingkari sebagai fakta sosiologis sekaligus sebagai kenyataan alami yang memang demikian adanya. Pancasila kemudian membingkainya dan sekaligus memayungi keberagaman tersebut. Masyarakat yang berbeda latar belakang, agama, etnis, ataupun suku bisa hidup di dalam bingkai tersebut. Dengan kekayaan yang dimiliki, Pancasila menjadi identitas bersama yang mengakui perbedaan-perbedaan di dalamnya. Meskipun di satu sisi keragaman adalah tantangan, tetapi jika dikelola dengan baik,
maka ia akan menjadi kekuatan yang saling menopang satu dengan lain. Pancasila hadir sebagai identitas yang akomodir dan menghargai perbedaan-perbedaan tersebut. Terima kasih. Demikianlah materi kita telah selesai. Kini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat belajar. Tuhan memberkati kita semua.